narasumber yang pertama kita yaitu Bapak Ahya Alimuddin. Akan saya bacakan kurikulum vitae dari beliau, dari Bapak Ahya Alimuddin. Bapak Ahya Alimuddin lahir pada tanggal Juli 1984 di Kediri. Beliau adalah alumni Universitas Negeri Malang, jurusan Teknik Mesin. Saat ini Bapak Ahya menjadi guru di SMK Negeri 2 Jiwan. Beberapa artikel yang telah ditulis beliau dan sudah masuk ke dalam posting Kemdikbud tahun 2017. Lalu ada artikel lagi yang sudah ditulis, sudah dimuat di jurnal provinsi di tahun 2018. Dan beberapa artikel populernya juga dimuat di majalah provinsi, yaitu majalah Media. Kalau Bapak Ibu Perso, pasti Perso majalah Media, sering Bapak Ahya menulis di situ beberapa artikel-artikel populernya. Kemudian beliau juga pernah mengikuti BIMTEK Kemendikbud tentang penyusunan Dupak di Jakarta, wakil dari Madiun saat itu, beliau wakil dari Madiun. Di tahun 2018 beliau juga mengikuti beberapa BIMTEK tentang penulisan buku yang ada di Jakarta. Beliau juga sudah beberapa kali menjadi pembicara, menjadi narasumber dalam BIMTEK publikasi ilmiah yang ada di sekolah sekolah kabupaten dan kota Madiun. Buku-buku yang telah ditulisnya cukup banyak, antara lain buku tentang mata pelajaran, buku mapel ada 2 buah, beliau tulis di tahun 2018. Buku populer sudah beliau karyakan juga, sudah beliau tulis juga, dan sudah diterbitkan di tahun 2018 dan 2020. Dan saat ini beliau juga sudah meluncurkan bukunya, yaitu buku tentang antologi sebanyak 2 buah buku. Sudah prestasi penulisan buku yang cukup banyak bagi seorang guru. Kemudian beberapa prestasi yang pernah beliau raih, yaitu beliau pernah menjadi juara 1 lomba pembuatan media pembelajaran tingkat Provinsi Jawa Timur di tahun 2017. Beliau juga menjadi guru berprestasi tingkat provinsi di tahun 2019. Dan di tahun 2019 pula beliau menjadi juara 2 lomba guru teknik mesin tingkat nasional. Dan alhamdulillah saat ini beliau akan sharing dengan kita tentang publikasi ilmiah. Kepada Bapak Ahya Alimuddin, sudah bergabung ya Bapak? Ya, sudah. Terima kasih. Oke, Bapak sehat ya Pak Ahya ya? Insya Allah siap. Oke, terima kasih monggo Pak Ahya untuk memberikan materinya, sharing dengan Bapak Ibu peserta. Kebetulan Bapak Ibu peserta tidak hanya dari Jawa Timur, tapi dari luar Jawa juga ada Pak. Monggo Pak Ahya. Oke, terima kasih Bu Husnul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, terutama kepada Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Madiun yang telah mempercayakan satu slot materi kepada saya untuk sharing di hari ini. Dan pertama-tama alhamdulillahirrahmanirrahim, karena kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bertemu meskipun secara daring dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semuanya, terus terang saya sangat bahagia bisa hadir di sini, sharing dengan banyak sekali teman-teman guru, tidak hanya dari Madiun, yang beberapa di antaranya sudah saya kenal, ya, tapi ternyata juga ada dari luar kota, bahkan luar pulau. Ya. Ini sebuah kesempatan langka untuk bertemu dan bersilaturahmi. Nanti kita akan bersama sekitar 4 hari ya, sampai dengan nanti hari Sabtu, bagaimana men-sharingkan tentang publikasi ilmiah. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Cabang Dinas, memang publikasi ini bagi kebanyakan guru atau mayoritas yang saya temui itu masih menjadi momok tersendiri. Sebenarnya publikasi ilmiah itu apa toh? Kemudian cara membuatnya bagaimana? Terkadang masih banyak yang bingung.
Sehingga nyun sewu banyak fenomena di sekitar kita, guru banyak yang membuatkan karya ilmiah kepada teman guru yang lain. Saya kira ini sebuah hal yang tidak seharusnya kita lakukan, karena memang publikasi ilmiah ini kewajiban kita untuk mengembangkan diri. Baik Bapak Ibu, kita akan sharing saja selama kurang lebih setengah jam ke depan, apa itu publikasi ilmiah dan bagaimana membuatnya. Saya sudah menyiapkan presentasi sederhana, karena memang tidak banyak ya untuk yang bisa kita tampilkan. Insya Allah nanti kita lebih banyak sharing. Ya. Sudah tampil ya presentasi saya? Apakah sudah tampil? Sudah. Oke, terima kasih. Sudah. Oke, jadi judul publikasi ilmiah, presentasi saya adalah publikasi ilmiah itu perlu untuk guru. Jadi ini kita bahas karena ini perlu, ya. Tapi sepanjang yang saya tahu, yang membuat publikasi ilmiah itu kebanyakan adalah guru PNS. Kenapa yang non PNS kurang tertarik? Nah itu nanti akan kita sedikit kulik di dalamnya. Nah, jadi apa sih tujuan kita itu membuat publikasi ilmiah? Dan mayoritas kalau kita sebar survei atau polling, tentu saja jawabannya adalah untuk naik pangkat. Jarang sekali yang membuat publikasi ilmiah itu untuk alasan idealis, misalkan saya ingin berbagi pengalaman, saya ingin berbagi ilmu, saya punya resolusi dalam hidup saya minimal membuat 1 buku misalkan. Jarang yang beralasan seperti itu, tapi ada. Tapi mayoritas untuk lingkungan guru, alasannya ya untuk naik pangkat. Apakah ini salah? Tentu saja tidak. Ya, tentu saja tidak. Karena memang motivasi kita untuk membuat publikasi ilmiah atau karya itu memang bervariatif dan itu sah-sah saja. Ya, dan itu sah-sah saja. Nah, lantas apa motivasi jenengan membuat karya ilmiah? Nah, nanti kita sharingkan ya. Nah, kalau kita berbicara tentang publikasi ilmiah, lekat kaitannya dengan naik pangkat, ya. Lekat kaitannya dengan naik pangkat, terutama bagi guru yang PNS. Ketika 2018 lalu, saya berkesempatan mengikuti BIMTEK penyusunan Dukak di Mdikbud Jakarta. Jadi di sana kita diajari untuk menyusun Dupak dan kelengkapannya. Jadi kalau bicara tentang Dupak, berarti acuan kita adalah Permenekpan RB nomor 16 2009. Ini mestinya jenengan juga sudah tahu ya tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Atau biasa kita lebih familiar ketika membaca buku 4. Jadi biasanya kan kalau membaca permen itu kan pusing ya, atau mungkin males karena banyak sekali pasal-pasal dan seterusnya. Ini sudah diterjemahkan oleh tim penilai pusat menjadi buku 4 ya. Jadi kalau orang mau naik pangkat ya kitabnya itu buku 4. Sudah itu aja, silakan baca buku 4 bisa naik pangkat. Istilahnya gitu. Apakah jenengan semua sudah punya file buku 4? Kalau belum nanti bisa kita sharing di grup ya. Jadi untuk kenaikan pangkat kita membatasi di kolom AKPKB ya. Jadi di sini ada pengembangan keprofesian berkelanjutan yang terdiri dari pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Tapi yang selama ini menjadi ganjalan banyak teman untuk naik pangkat adalah di poin publikasi ilmiah atau PI-nya. Untuk yang AKK, yang pembelajaran, untuk diklat itu saya kira sudah banyak kesempatan untuk itu. Biasanya kita dikirim diklat atau dengan mengikuti BIMTEK seperti ini nanti juga sudah pengembangan diri. Tapi untuk poin publikasi ilmiah inilah banyak teman-teman guru yang masih terganjal di sana. Padahal kuncinya biasanya saya ketika ditanya teman-teman yang mau naik pangkat, ya publikasi ilmiahnya dulu itu dipenuhi. Yang lainnya nanti pasti ngikut. Ya.
Misalkan kita sudah 3 tahun alias 6 semester, apakah bisa naik pangkat? Insya Allah bisa. Jadi tinggal lihat PI-nya, karena di situ disyaratkan. Contoh, kalau kita lihat di tabel ini, misalkan dari 3C ke 3D, ini angka kredit kumulatifnya mengumpulkan paling tidak dia total 300, kemudian 3 diklat, dan 6 publikasi ilmiah atau karya inovatif. 6. Nah, kata kuncinya itu di 6. Kita membuat publikasi ilmiah selama 3 tahun bernilai 6 angka kredit, saya kira itu bukan hal yang terlalu sulit ya. Saya kira itu sangat-sangat bisa. Nah, yang 10 ini Pak, ini angka kredit penunjang, kalau ada silakan, kalaupun tidak ada, tidak masalah. Ini contohnya seperti membimbing anak PKL atau menjadi anggota ke profesi guru, ya bisa IG atau yang lainnya, dan beberapa macam kegiatan bisa dibaca di buku 4. Tapi hari ini kita akan fokus di yang angka 6 ini, di publikasi ilmiahnya. Jadi angka 4, angka 6, angka 8, angka 12, dan seterusnya. Apakah ini bisa Pak kita buat sendiri? Sangat-sangat bisa Bapak Ibu. Jadi jangan harus yakin, harus termotivasi bahwa ini bisa kita buat sendiri. Saya kira pemerintah membuat aturan itu bukan aturan yang tidak bisa kita jangkau, tapi bisa kita lakukan. Baik, kita masuk ke macam-macam publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah yang bisa guru buat itu apa saja? Ya. Ada banyak sekali Bapak Ibu publikasi ilmiah menurut Permenekpan RP 16 tahun 2009 tadi ya. Itu ada banyak. Ada 10. Tapi ini saya sarikan, saya ringkas ke dalam 5 kelompok besar. Yang pertama adalah penelitian. Jadi penelitian, guru di sini dituntut untuk membuat penelitian dan melaporkan. Ini publikasi ilmiah yang paling populer, paling terkenal, dan paling banyak dibuat oleh guru. Ya, jenengan juga sudah pasti kenal, salah satunya adalah PTK. Ya. Apakah penelitian guru hanya PTK? Tentu saja tidak. Jadi penelitian guru itu bisa eksperimen ataupun R&D, Research and Development. Tapi kita biasanya lebih mengenal ke PTK, karena PTK hanya bisa diteliti oleh guru, karena harus punya kelas kan. Misalkan orang lain selain guru, dia bisa meneliti eksperimen, bisa Research and Development, bisa, tapi PTK tidak bisa. Nah, inilah kekhasan yang dipunyai guru, yaitu bisa meneliti dalam kelas, kemudian membuat laporannya sehingga menjadi penelitian tindakan kelas. Ini sangat populer dan saya yakin Bapak Ibu di sini jauh lebih mahir dari saya mungkin ya, karena saya baru sekali membuat PTK. Jadi PTK itu dibuat biasanya kalau ada masalah. Jadi rumusnya PTK itu ada penyakitnya, baru kita cari obatnya dengan resep-resep tertentu. Intinya PTK seperti itu. Jadi kalau tidak ada masalah, seharusnya masalah itu tidak diada-adakan. Nonton nggih. Jadi banyak sekali yang istilahnya mispersepsi ketika membuat PTK, mencari-cari masalah yang mungkin masalahnya tidak ada di kelasnya. Kelasnya baik-baik, tapi diberi masalah agar bisa membuat PTK. Bapak kalau kita nggak bisa mencari masalah, terus meneliti apa? Ya tadi, seperti yang saya bilang, bisa eksperimen atau research and development. Misalkan kita mempunyai media pembelajaran tertentu yang kita buat sendiri. Padahal kelas kita baik-baik saja dari segi prestasi maupun motivasi belajarnya. Ya kita teliti aja lewat eksperimen. Bagaimana atau kalau media kita ini kita terapkan ke siswa, apakah ada perubahan, dan seterusnya. Nah, PTK ini nilainya tinggi. Jadi, nilainya memang tinggi untuk angka kredit, yaitu 4 bila diseminarkan. Jadi, kenapa kok PTK banyak dibuat, dicari, karena memang nilainya tinggi. Kalau tadi dari 3C ke 3D, kita butuh 6 publikasi ilmiah, bikin PTK 2 selesai. Masih susuk, ya, susuk 2. Tentu saja
bila diseminarkan dan disimpan di perpustakaan sekolah. Seperti halnya nanti kita di akhir BEMTEK ini nanti juga akan kita beri kesempatan untuk teman-teman apabila mau menyeminarkan hasil laporan penelitiannya. Karena memang kondisi pandemi seperti ini tidak disarankan untuk seminar secara luring ya. Jadi nanti secara daring, administrasi absen, mungkin undangan dan foto nanti akan diakomodir oleh panitia. Saya kira ini kesempatan bagus bagi Bapak Ibu yang ingin menyeminarkan hasil laporan penelitiannya. Kemudian di menu penelitian juga ada yang namanya best practice. Jadi best practice itu pengalaman terbaik kalau kita terjemahkan ya. Jadi ini masih jarang guru yang membuat, padahal ini saya lihat lebih mudah. Jadi tidak harus penelitian, tapi menceritakan saja pengalaman terbaik jenengan. Mungkin kalau saya lihat daftar peserta sudah banyak ya, yang berkarir sebagai guru, mungkin 20 tahun, bahkan 30 tahun, saya yakin banyak sekali cerita atau pengalaman yang bisa jenengan sharingkan ke teman-teman yang lain. Tentu saja harus ada formatnya. Jadi format best practice itu bisa kita lihat di buku 4. Nanti semisal ada kesempatan sharing, nanti juga akan saya share formatnya. Saya sudah pernah bikin best practice untuk naik pangkat yang ke 3D kemarin. Jadi, dan dinilai. Nilainya 2. Nilainya 2 angka kredit. Caranya seperti apa, Pak? Contohnya, jenengan membimbing siswa lomba tingkat kabupaten atau mungkin tingkat provinsi dan berhasil menjuarai. Nah, itu jenengan ceritakan. Mungkin di situ ada tipsnya, ada metodenya yang bisa ditiru oleh orang lain. Nah, best practice itu intinya harus berulang, jadi tidak hanya sekali. Misalkan mengantar siswa juara lomba, tapi hanya sekali, yaitu belum tentu bisa di best practice-kan, karena bisa jadi itu karena kebetulan. Ya. Tapi kalau misalkan sudah 2 kali, 3 kali secara konstan, dan anak didik kita berbeda, tapi tetap juara, nah itu best practice kita. Nah, itu kita tuangkan dalam tulisan, kemudian kita buat laporannya, itu untuk naik pangkat nilainya 2. Kemudian kita beralih ke menu narasumber. Nah, di sini juga bermuatan angka kredit, jadi memberikan materi atau presentasi dalam forum ilmiah, seperti halnya saya, seperti saat ini, karena ada surat tugas, nanti juga dapat sertifikat, saya juga punya materinya, bisa disusun menjadi laporan, nilainya 0,2. Jadi hanya 0,2. Masih banyak kan angka kreditnya peserta. Sebagai pengembangan diri ya, kalau jenengan nanti karena ini lebih dari 30 jam, berarti nilainya 1. Tapi bagi saya, narasumber nilainya nanti hanya 0,2. Makanya banyak yang memilih jadi peserta saja daripada jadi narasumber. Nah, seperti itu. Kemudian ada artikel. Jadi artikel ilmiah bisa dimuat di jurnal maupun di koran dan majalah. Jadi bisa Bapak Ibu coba membuat artikel. Untuk jurnal biasanya harus dari hasil penelitian. Misalkan jenengan sudah punya PTK, silakan dikemas, disesuaikan dengan gaya selingkung pengelola jurnalnya, kemudian dimuatkan di jurnal. Banyak sekali kok jurnal-jurnal yang tidak berbayar. Tapi kalaupun berbayar juga tidak apa-apa, karena itu memang untuk ongkos cetak ya. Kemudian lebih bagus bila artikelnya yang populer bisa dikirim ke koran ataupun majalah ya. Isinya tentang apa, Pak? Apakah harus penelitian? Tidak. Kalau untuk koran majalah biasanya malah maunya itu yang tema-tema lagi populer ya. Misalkan sekarang tentang pembelajaran jarak jauh. Nanti jenengan tambahi dengan dasar-dasar ilmiah atau hasil-hasil pengalaman teman guru yang sudah berhasil, kemudian disusun dalam redaksi sendiri, bisa dikirimkan ke koran atau majalah. Kalau lingkupnya nasional, itu nilainya 2 angka kredit. Kemudian menyesuaikan untuk tingkat provinsi dan kabupaten. Kemudian berikutnya, nah ini yang akan kita kasih porsi lebih besar pada materi kita, yaitu membuat buku. Nah, membuat buku. Bapak Ibu, saya guru biasa, jadi saya hanya guru biasa, saya guru mapel teknik mesin di SMK, tapi menaruh perhatian di literasi.
membuat buku itu bagi saya sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu itu jauh dari angan-angan. Istilahnya bagikan pungguk merindukan bulan lah ya. Masa sih saya nanti bisa bikin buku? Awalnya seperti itu. Itu pasti terjadi di benak Bapak Ibu semua. Tapi ketika kita tidak memulai, maka itu hanya jadi sebuah angan-angan. Nah, padahal buku itu saya melihat pembuatannya itu mudah apabila kita itu tahu tips dan triknya. Apa Pak? Ya nanti setelah ini ya kita sharingkan. Jadi untuk kenaikan pangkat, beberapa buku bisa dinilai meliputi buku pelajaran, kemudian buku populer pendidikan, ataupun buku pedoman guru. Nah, buku pelajaran tentu saja buku yang dipakai untuk siswa kita. Ya, nanti bisa dikupas tuntas oleh pemateri berikutnya Pak Rofik yang sudah mampu menembus penerbit Erlangga ya. Saya juga sudah buat tapi penerbitnya penerbit nasional tapi bukan Erlangga. Kemudian ada juga buku populer pendidikan. Ini buku apa Pak? Biasanya ini adalah buku yang tema-temanya itu masih seputar pendidikan. Ya, misalkan jenengan punya perhatian khusus kepada media pembelajaran. Nah, jenengan bikin buku tentang media pembelajaran. Atau jenengan di sekolahan berkutat di bagian kesiswaan. Nah, jenengan bikinlah buku cara sukses menangani siswa SMK atau bagaimana cara mengantarkan siswa SMK 100% bekerja. Nah, itu adalah bukan buku mapel, tapi buku-buku populer tentang pendidikan. Itu cakupan wilayahnya lebih luas, pangsa pasarnya lebih luas, potensi mendatangkan finansial pun juga lebih luas. Seperti itu. Itu adalah 2 buah buku yang dicetak, dipublikasikan. Buku pelajaran bisa ber-ISBN, buku populer pendidikan pun juga bisa ber-ISBN, nilainya 3 angka kreditnya. Kalau tidak ber-ISBN, Pak, apa bisa? Bisa, tapi nilainya di bawahnya. Atau kalau buku mapel kita tembus ke pusat kurikulum buku di Jakarta, Pemdikbud, Puskurbuk, nilainya 4. Jadi sama dengan PTK. Ya. Kemudian ada lagi satu buku yang mungkin belum banyak teman guru yang tahu, yaitu buku pedoman guru. Itu nilainya cukup tinggi loh, nilainya 1,5 angka kredit. Bisa dibuat 1 tahun sekali. Isinya apa Pak? Itu isinya hanya perangkat pembelajaran jenengan, Bapak Ibu. Jadi jenengan kan setiap tahun sama pihak kurikulum kan mesti diminta untuk menyusun perangkat ya. Isinya macam-macam mulai dari SKL, KIKD biasanya itu di folder-folder ke buku 1 sampai buku 4 itu ya. Ada SKL, KIKD, silabus, RPP, Prota, Promes, soal, kemudian modul dan lain sebagainya itu disusun menjadi satu, diberi pengantar, dibendel, mulainya itu Januari sampai Desember, ya berarti kalau melewati 2 semester, jenengan memasukkan perangkat 2 mapel pun boleh, kemudian dijilid, nilainya itu 1,5. 1,5 nilainya, hanya menjilid perangkat pembelajaran yang saya yakin setiap tahun kita buat. Nah, saya sudah berkali-kali membuat buku pedoman guru dan mesti lolos karena memang itu kan sudah tugas kita. Kita istilahnya nggak sesusah kalau kita bikin buku populer atau nggak sesusah kalau kita harus bikin artikel ilmiah kan gitu. Jadi itu hanya menjilid berkas-berkas pembelajaran yang kita punya. Itu nilainya 1,5. Nanti untuk formnya atau untuk kata pengantar depannya bisa kita sharingkan nanti ya, biar di-share oleh Bu Kusnul. Kemudian yang terakhir, publikasi ilmiah yang bisa kita buat, yaitu modul. Ya. Jadi modul dan diktat. Ini hampir sama. Nilainya berapa? 0,5. Ya, 0,5. Memang kecil, tapi jenengan kan bisa buat 2 atau buat 3. Nilainya bisa 1 sampai 1,5. Kalau modul, nanti Pak Rofik yang lebih ekspor sama diktat. Ya. Dan satu lagi adalah karya terjemahan. Jadi karya terjemahan. Ini apa Pak? Ini adalah terjemahan kita dari buku atau modul yang
materinya itu tidak kita dapatkan yang dijual berbahasa Indonesia. Misalkan, saya di jurusan teknik mesin ngajar aplikasi gambar mesin. Itu setiap tahun update. Ya, setiap tahun update. Nah, buku yang ada di pasaran itu biasanya keluaran 2 tahun yang lalu paling update itu. Padahal sekarang kita sudah pakai yang aplikasi 2020. Nah, itu ada manual booknya dari produsen. Nah, itu kita terjemahkan, kemudian dimintakan surat keterangan dari kepala sekolah bahwa ini perlu untuk sekolah kita, itu bisa dinilaikan. Nilainya berapa? 1, Bapak Ibu. Loh, Pak, saya kan enggak ahli bahasa Inggris. Gimana saya mau menerjemahkan? Teknologi sekarang sudah banyak Bapak Ibu yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan urusan-urusan administrasi. Kalau menerjemahkan ya biasanya pakai Google Translate. Tapi kan acak-acakan Pak. Iya, setelah diterjemahkan Google Translate, kita edit lagi lah, atau kita minta tolong teman guru bahasa Inggris untuk merapikan, ya, untuk merapikan. Ini ketika saya konfirmasi ke tim penilai, itu ada batasan minimal 40 halaman. Jadi jumlah halaman karya terjemahan agar bisa dinilaikan, mendapat angka kredit itu minimal 40 halaman. Saya kira bukan hal yang sulit ya, tapi saya juga belum pernah nyoba. Ya, kalau jenengan mau nyoba, ya silakan. Saya kira itu satu-satunya yang belum pernah saya coba untuk naik pangkat. Yang lainnya insya Allah sudah. Nah, jadi itu Bapak Ibu, macam-macam publikasi ilmiah yang bisa kita buat. Nah, kan banyak kan ya. Kenapa kok selama ini kita hanya berkutat di PTK dan PTK? Ya memang nanti ada kewajiban kita untuk meneliti ya, tapi tidak harus publikasi ilmiah kita terus semuanya PTK kan. Ya, jadi masa tuh kita hanya membuat PTK saja. Nah, yang ingin saya garis besarkan di sini, kita akan membahas tentang buku. Ya, buku. Kenapa kok buku? Ya, membuat buku itu mudah. Ya, saya menilai membuat ini mudah. Dan itu harus dengan camkan di benak masing-masing bahwa membuat buku itu mudah. Nah, kita tujuannya di sini sharing, belajar agar kita mau, ya terutama mau ya, kalau mampu itu nanti bisa mengikuti, mau mencoba membuat publikasi ilmiah yang lain. Saya yakin jenengan PTK sudah biasa membuat. Kalau buku mungkin juga sudah ada dan mungkin juga belum. Nah, sekarang yakinkan bahwa jenengan semua mampu membuat buku, karena membuat buku itu mudah. Yang kedua, membuat buku itu bermanfaat. Tentu saja ya, publikasi ilmiah apapun yang kita buat, tentu saja pasti bermanfaat. Tapi saya merasa buku itu manfaatnya melebihi yang lain, karena bisa beredar, bisa dibaca, tidak hanya di lingkungan kita, tapi juga sampai di lingkungan orang luas. Buku saya yang pertama, 2018, tentang media pembelajaran, alhamdulillah sudah tercetak sekitar 500 eksemplar dan sudah habis tersiar ke seluruh Indonesia waktu itu, karena saya punya jaringan teman-teman BIMTEK, saya punya jaringan teman-teman lomba, teman-teman diklat, yang itu semuanya sangat membantu untuk pemasaran. Dan saya yakin bermanfaat karena juga testimoninya juga banyak yang bilang ke saya dan seterusnya. Ini adalah sebuah perasaan yang luar biasa Bapak Ibu ketika karya jenengan itu nanti bisa bermanfaat dan orang lain juga mengakui. Jadi buku itu sangat berpeluang untuk bermanfaat lebih besar. Kemudian juga bisa mendatangkan keuntungan finansial. Apa iya Pak? Iya. Jadi saya sudah mengalami ketika mencetakkan buku saya yang pertama itu tidak hanya sudah balik modal sekali, tapi insya Allah berkali-kali lah ya. Apalagi kalau kita bekerja sama dengan major publisher, jadi penerbit besar, semacam mungkin Erlangga. Nanti bisa ceritakan oleh Pak Rofik. Tapi yang sudah saya alami, saya kemarin digandeng oleh penerbit Kito Book dari Malang tahun 2018. Saya membuat 2 buah buku, dan kalau dengan penerbit yang sistemnya royalti, maka kita akan menerima laporan penjualan buku kita, kemudian laporan berapa royalti yang kita dapatkan itu setiap akhir tahun biasanya.
Berapa Pak royaltinya? Biasanya berkisar 5-10% dari harga jual. Jadi ada yang 7, ada yang 8, ada yang 6, dan seterusnya. Semisal harga jual buku kita 100.000, berarti kita akan mendapat bagian 10.000 kalau 10%-nya. Dikalikan jumlah buku yang terjual. Semisal buku kita yang terjual adalah 1.000 buku, berarti 10.000 kali 1.000, 10 juta. Itu nanti akan diberikan setiap akhir tahun. Ya, setiap akhir tahun. Dan saya sudah mengalami mendapat royalti sekitar 2 kali, 2018 sama 2019 dari 2 buah buku saya. Berapa Pak? Ya lumayan lah ya, untuk liburan akhir tahun cukup lah ya, saya kira. Kemudian nilainya tinggi. Nah, buku itu nilai angka kreditnya cukup tinggi, yaitu 3 kalau ber-ISBN. Ya. Coba tapi kan harus ber-ISBN. Bagaimana caranya saya bisa mencari ISBN itu? Ya. ISBN itu sebenarnya hanya kodifikasi Bapak Ibu ya. Jadi International Series Book Number itu hanya menandakan bahwa buku kita itu terregister. Terregister kemana? Ke Perpusnas, ke Perpustakaan Nasional Indonesia. Dan itu hanya bisa diajukan oleh penerbit. Kita perorangan, person seperti ini tidak bisa kita mengajukan ISBN. Makanya itu kadang kita karena belum tahu jalannya, belum kenal penerbitnya sehingga merasa susah. Waduh, harus ISBN, bagaimana caranya? Nanti bagi teman-teman guru yang berminat untuk mempublikasikan naskah bukunya, saya sangat bisa membantu. Saya kenal dengan penerbit yang mempunyai keinginan untuk menggerakkan literasi di lingkungan guru sehingga mereka menggratiskan ongkos ISBN, bahkan menggratiskan ongkos cetaknya. Ada Pak, ada. Jadi nanti silahkan sharing dengan saya, akan saya bantu proses ISBN cetak gratis. Ya, gratis sekali-kali Bapak Ibu. Jadi ini memang bagaimana agar literasi kita itu menyala. Contohnya buku saya yang terakhir ini, jadi buku Saku Cepat Naik Pangkat Guru ini saya susun berdua dengan teman saya, tim penilai Jawa Timur. Ini saya publikasikan lewat penerbit Telaga Ilmu. Ya, kalau jenengan mau tahu namanya Telaga Ilmu, itu mereka konsen di bidang literasi untuk para pendidik. Jadi mereka mencetak sudah ratusan buku, terutama di daerah Jawa Timur ya, karena mereka beroperasi di Jawa Timur. Nah, ini nanti sangat bisa saya bantu. Nah, caranya bagaimana Pak? Saya mau menulis buku, tapi caranya seperti apa? Oke. Jadi kalau saya, Bapak Ibu, yang pertama dan utama itu jenengan harus punya alasan. Bapak Ibu harus cari alasan. Saya membuat buku itu alasannya apa? Ya, alasannya apa? Mungkin tidak karena naik pangkat ya. Jadi alasan untuk naik pangkat itu saya kira sangat lemah kalau untuk memotivasi kita membuat buku. Karena membuat buku kan prosesnya lama dan semangat kita pasti naik turun. Kalau hanya untuk naik pangkat mungkin nanti sering dropnya. Nah, cari alasan yang tepat kenapa jenengan mau bikin buku. Ya, karena ini adalah kekuatan utama kita. Contohnya buku pertama saya. Jadi mudah membuat presentasi pembelajaran. Ini saya buat naskahnya di akhir 2017, kemudian awal 2018 terbit. Ini saya buat dengan alasan saya ingin berbagi dengan siapa? Karena di akhir 2017 itu, saya kebetulan juara 1 provinsi untuk membuat media pembelajaran, banyak yang bertanya ke saya, caranya bagaimana? Tipsnya bagaimana? Aplikasinya apa saja? Saya jawablah satu persatu, saya bikin tutorial kecil-kecilan, saya share ke grup, tapi lama-kelamaan capek juga, ya. Ditanya satu, kemudian ada lagi yang tanya, mengulangi dari awal, menjelaskan dari awal, saya kira itu menguras energi. Saya berpikir, bagaimana cara yang efektif untuk membuat agar mereka semua itu bisa mengalami apa yang saya alami, bisa membuat apa yang saya buat. Akhirnya dari situ saya bertekad untuk membuat buku. Padahal tidak ada satupun teman atau kenalan yang waktu itu bisa saya tanya. Akhirnya saya bondo Google. Jadi saya
browsing di Google, cari penerbit, ketemu. Karena saya penulis pemula, belum pernah dikenal karyanya, waktu itu saya harus membiayai sendiri ongkos cetak saya. Jadi semuanya saya biayai sendiri, saya edarkan sendiri. Saya masih ingat waktu itu butuh 2 bulan gaji untuk memodali buku saya ini. Ya. Jadi saya cetakkan, penerbit di Jogja, kemudian dikirimlah bukunya, 2 dus gitu, saya edarkan, alhamdulillah bisa balik modal, bahkan lebih-lebih, seperti yang tadi saya ceritakan, dengan alasan awal saya ingin berbagi. Jadi insya Allah di situ tidak ada alasan untuk finansial seperti tadi atau alasan untuk naik pangkat, karena waktu itu saya masih 3C, membuat buku itu baru wajib kalau kita bicara naik pangkat, kalau mau dari 4B ke 4C, baru kita harus membuat buku ber-ISBN. Nah, seorang PNS 3C nggak punya alasan, saya bikin buku untuk naik pangkat, tidak ada. Jadi saya beralasan ingin berbagi. Nah ini saya kira alasan yang cukup kuat agar kita menjaga motivasi dan mood untuk menulis. Nah ini yang mungkin nanti PR dengan Bapak Ibu harus bisa mencari alasan itu. Nah ketika alasan itu sudah ketemu Bapak Ibu, nanti insya Allah ya, dengan itu nanti kalau sudah tahu kuncinya itu akan kecanduan menulis buku. Ya, seperti halnya yang sudah saya alami ya, menulis buku mapel karena saya ingin berbagi dengan siswa-siswa saya, kemudian saya menulis buku tips mengajar karena saya kebetulan diangkat PNS 2009, saya baru 10 tahun Bapak Ibu. Saya yakin di sini sudah banyak sekali yang masa kerjanya lebih tinggi dari saya. Nah, waktu itu 10 tahun saya mengajar, saya pengen apa toh? Saya pengen berbagi sedikit pengalaman tentang tips, trik, strategi, metode mengajar itu ingin saya bagi. Kemudian saya kumpulkanlah menjadi buku 55 trik sukses mewarnai kelas. Kemudian saya juga banyak ditanya bagaimana menyusun dupak dan seterusnya. Kebetulan saya juga pernah ikut BIMTEK dupak di Jakarta. Saya punya kewajiban moral untuk men-sharingkannya. Saya diseminasi sudah, presentasi sudah di sekolahan. Akhirnya saya bikinlah buku tips mudah naik pangkat. Nah, alasannya itu harus jenengan cari. Jadi alasan yang kuat sehingga jenengan pengen membuat buku. Ini semua adalah buku-buku populer ya, yang 2 ini buku mapel, yang 3 ini buku populer. Kemudian, saya nggak mau berhenti, hanya saya yang bisa nulis. Bagaimana dengan teman-teman saya? Saya sudah berkali-kali ngajak teman-teman untuk nulis, tapi memang berat. Ketika kita harus nulis buku sendirian atau berdua itu berat. Bagaimana menjaga mood, motivasi, mencari tema, mencari bahan itu berat. Akhirnya saya tahun ini mulai mengajak teman-teman untuk menulis buku bersama-sama. Namanya antologi. Ini sudah terbit 2 buah buku. Yang pertama di sekolah saya ada 24 atau 25 penulis. Nah, jadi lebih ringan. Tapi nanti ketika sudah jadi buku, sudah ber-ISBN, itu rasanya luar biasa Bapak Ibu. Ini adalah langkah awal kita untuk menulis nantinya suatu saat kita akan menulis buku single. Karena ketika kita bicara antologi, ini untuk naik pangkat tidak laku. Jadi buku itu yang diakui penulisnya maksimal 4 orang. Nah, antologi ini kan jumlahnya belasan bahkan puluhan, 24 orang kalau buku antologi saya. Ini tidak laku. Ini hanya buku untuk menuangkan ide atau kreasi kita. Kemudian saya juga membuat buku antologi dari PMK Seni Budaya Jogja. Kebetulan saya pernah juga di sana dan teman-teman mau untuk menuangkan, menceritakan pengalamannya. Ini ada 17 penulis. Jadi buku antologi. Nah, selanjutnya apalagi saya juga belum tahu. Saya masih ingin banyak sharing tentang pembuatan buku ke teman-teman. Ya. Nah, bagaimana tipsnya Pak, triknya? Nah, akan saya sampaikan secara umum, nanti secara khususnya kita bisa kupas lagi lebih banyak ketika on ya, karena waktu yang di-in terbatas. Yang pertama Bapak Ibu adalah membaca. Ya. Kita mau menulis, seringkali sambat blank, tidak punya ide, karena amunisi kita kurang. Disadari atau tidak, minat membaca kita itu cukup rendah di Indonesia. Ya.
apalagi minat menulis. Kalau kita sudah meniatkan mau menulis, berarti langkah awal harus membaca. Ya, jenengan harus banyak referensi, jenengan harus suka membaca, porsinya harus lebih banyak daripada jenengan nulis. Nah, karena penulis pemula itu tidak mungkin kita bisa mempunyai ide sendiri, memunculkan ide sendiri itu saya kira berat. Kita harus punya referensi, kita harus mencari bahan-bahan dari yang sudah ada. Nah, apakah boleh Pak? Boleh saja. Nanti kita ramu dari banyak bahan, kita tambahi dengan opini atau ide kita jadikanlah tulisan. Jadi kalau jenengan merasa kesulitan menulis, baca dulu. Nah, itu kuncinya. Kemudian yang kedua, buatlah kerangka. Ya, tentu saja ini keterampilan dasar yang sudah sejak dulu kita dapatkan ya di sekolah. Jadi keterampilan untuk membuat kerangka. Jadi kita susun dulu. Kalau zaman sekarang biasanya kita buat pakai mind mapping ya. Nanti dengan browsing saja di Google mind mapping atau peta pikiran, itu adalah cara membuat kerangka pikiran yang saya nilai lebih efektif daripada kalau kita nulis urut dari atas, kemudian ke bawah, dan seterusnya. Kalau mind map itu lebih membebaskan pikiran kita, mau memberi tema apa, atau subtema apa dulu, itu sangat bebas, sangat cair. Itu akan memudahkan kita untuk mengembangkan tulisan. Jadi kita buat dulu kerangkanya, kemudian langkah berikutnya, Pak, saya biasanya sulit memulai itu, karena kita terlalu ribet berpikirnya, kita berpikir terlalu jauh. Kita baru pertama nulis, tapi pengennya nulis kayak buku-buku yang sudah terbit, itu berat. Jadi kalau saya metodenya untuk penulis pemula, curhat saja. Jadi curhat. Bapak Ibu buka laptop, Bapak Ibu tulis yang ada di pikiran. Apapun itu, apapun bahasanya, apapun diksinya, bagaimanapun rupanya, tulis saja. Tulis, misalkan bisa sampai 1 lembar, 2 lembar, sekali duduk ya, itu sudah sangat bagus. Jadi tulis apa adanya. Kemudian endapkan, diamkan, sehari atau 2 hari. Jadi nanti pertama nulis itu curhat ya, kita tidak lihat diksinya, kita tidak lihat aturannya, hanya tulis saja, kemudian diamkan, kemudian buka lagi. Mungkin ketika mood kita sedang baik, atau mungkin ketika di pagi hari, kalau saya nulis biasanya pagi hari, sebelum subuh itu ya, itu saya kira saat-saat terbaik karena suasananya hening, kita punya kekuatan untuk mengumpulkan mood, itu kita buka lagi waktu itu. Kemudian kita baca lagi. Nah, ketika kita baca lagi itu, pasti ada perbaikan. Pastilah. Oh, ini bagusnya ditambahi ini aja ya. Oh, ini seharusnya nggak ada, saya ganti aja lah. Oh, ini kata-katanya, pilihannya, diksinya kurang pas. Oke, saya ganti ini. Itu pasti ada. Pasti ada. Jadi kalau saya proses untuk membaca lagi itu, ya, membaca ulang itu bisa 2-3 kali. Ya, jadi saya tutup lagi laptop, besoknya atau mungkin lusa, itu saya buka lagi. Saya baca lagi. Oh, ternyata masih kurang. Oh, saya ingat dulu punya pengalaman ini. Oh, saya ingat saya punya buku tentang ini. Kita buka, kita kutip. Nah, itu mesti ada perbaikan. Nah, itulah yang dinamakan improvement. Jadi kita ada proses atau progres untuk lebih baik. Jadi pertama tulis apa adanya, menangkap ide kita biar tidak lari. Ya, kadang kalau kita alasan itu, aduh idenya sudah hilang, idenya nggak saya catat, itu alasannya biasanya ya. Nah, itu ide itu kita tangkap dulu, kita tulis apa adanya, kita simpan di laptop kita, suatu saat kita benahi, suatu saat kita perbaiki. Nah, jadi proses itu, siklus itu akan terus berulang, jenengan akan belajar dengan sendirinya. Saya yakin kita adalah manusia itu adalah makhluk pembelajar, dengan membaca, dengan berbuat, maka kita akan belajar. Nah, nikmatilah siklus itu. Jadi nikmati progres itu, nikmati kesalahan yang kita buat, nikmati dikritik orang, nanti lambat laun jenengan akan bisa. Dan yang terakhir adalah publikasi. Jadi karya kita kalau hanya tersimpan di laptop itu adalah buku harian atau diary. Agar bermanfaat bagi orang lain ya dipublikasikan. Apakah harus berupa buku? Tidak. Kita punya Facebook, kita bisa posting misalkan 1 atau 2 paragraf,
kemudian kita lihat responnya teman-teman. Atau blog, saya juga punya blog sudah sekitar 10 tahun yang lalu, isinya apa ya, curhatan-curhatan saya saja. Ya, jadi kadang kutipan buku atau apa saya muat di sana, kemudian saya share. Ya. Atau di grup WA, kita pasti punya grup WA kan, entah itu komunitas di sekolah atau komunitas di mana saja. Coba kita publikasikan di sana. Ketika kita mendapat masukan, kritikan, saran, kita perbaiki, atau mungkin dari segi tata bahasa bisa minta tolong guru bahasa Indonesia ya, seperti saya. Nah, saya itu biasanya repoti teman-teman. Jadi yang teman guru bahasa Indonesia saya minta tolong untuk edit, teman guru komputer saya minta tolong untuk layout, sama bikin desain cover, nah seperti itu. Kita punya teman-teman, kita punya komunitas, ya kita manfaatkanlah itu. Ya. Di langkah terakhirnya publikasi, sampai nanti goalnya adalah publikasi dicetak dan ber-ISBN. Saya sangat berharap sekali dari teman-teman yang hari ini mengikuti BIMTEK, ayolah kita menulis bareng. Ya, saya siap insya Allah untuk mendampingi, untuk konsultasi, nanti silakan di grup on, ya kita sharing bersama, mulai untuk membuka diri untuk mau menulis. Saya kira itu untuk materi saya tentang buku. Saya sampaikan terakhir dari Pramudia, ini penulis terkenal di kita. Jadi orang boleh pandai setinggi langit, tapi kalau ia tidak menulis, maka ia akan hilang dari masyarakat dan dari sejarah. Jadi kan harus punya resolusi, semisal seperti saya, dulu resolusinya seumur hidup saya paling tidak punya satu buku. Ya, candaan teman-teman lain banyak. Oh, nanti pasti Pak kita punya buku. Buku apa? Buku Yasin. Jadi buku Yasin nanti foto kita, nama kita tertempel ya. Itu pasti kita punya. Tapi saya pengen punya buku yang beneran. Akhirnya malah sampai sekarang bablasan, ada 5 atau 6 buku. Nah ini semoga menginspirasi yang sedikit cerita dari saya, Bapak Ibu. Saya sangat senang dan berharap dari jenengan-jenengan semua nanti bisalah mengikuti langkah yang sudah saya capai. Saya kira itu, nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab dan di on. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.